Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, pada pagi siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul beribadah. Meskipun hanya secara online di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita juga harus lebih semangat dalam muji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, apa yang kami sembah Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini Bapa. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan, meskipun secara online di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu sanggup melawat setiap hati kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan akan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya bila ada kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu ibadah kami mau tolak, kami yang menghancurkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau lah yang berkuasa di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mulai ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau kasih satu pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang pasang, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang pasang, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang pasang, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang pasang, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang pasang, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang pasang, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang pasang, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang pasang, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, jiwaku ditebus oleh-Nya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat sekalian, saya persilahkan duduk. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, semusim berlalu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu
kasih dan setiamu tak pernah lagi di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lagi di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lagi di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa-Ku yang baik dan amat baik. Terima kasih. Ini aku Tuhan, ku mau bersyukur, ku mau bersyukur. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat mengucap syukur Yesus bahwa siang hari ini Tuhan, kami begitu diberkati lewat ibadah online ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan, kami masih diberikan waktu Tuhan, untuk kami bersekutu Tuhan dengan-Mu Yesus. Dan kami merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Kau melawat kami Tuhan lewat pujian penyembahan tadi ya Tuhan. Biarlah semuanya
boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam musik, dalam worship leader ya Tuhan, Kau memberkati mereka ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami lebih dalam lagi Yesus. Kami mau duduk diam, kami konsentrasi kepadamu Tuhan, kami fokus kepadamu Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu yang hidup, yang kudus, yang berkuasa ya Tuhan. Berkata-katalah melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Dan kami percaya setiap firman-Mu tidak pernah sia-sia ya Tuhan, tapi boleh masuk dalam kehidupan kami, bertumbuh, berkembang, dan berbuah banyak dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima berkat firman-Mu. Semua yang siap, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, sungguh siang hari yang sangat diberkati. Kita boleh kembali beribadah online pada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan mengucap syukur juga, kita kembali boleh bersuka cita, kita kembali boleh menyembah Tuhan bersama-sama lewat pujian penyembahan yang tadi dinaikkan oleh saudara Andreas juga saudari Giovanni. Tuhan Yesus memberkati. Dan khotbah pada hari ini melanjutkan seri yang kedua dari khotbah yang minggu lalu, yaitu tentang 7 musuh di tanah perjanjian. Oleh karena itu siang hari ini saya memberi judul bagian kedua ini, yaitu mengalahkan keduniawian. Dan sebelum itu saya akan mengulas sedikit tentang apa yang kita pelajari di minggu lalu. Dalam minggu lalu dikatakan bahwa sebagai milik Kristus, keturunan Abraham, bahwa kita sudah hidup dalam penggenapan janji Tuhan. Kita berhak tinggal di tanah perjanjian, hidup dalam penggenapan janji Tuhan. Tapi di satu sisi Tuhan ingin melatih ketaatan kita. Ada satu perintah Tuhan. Dalam Ulangan 7 ayat 1-2 dikatakan bahwa ada 7 musuh, 7 bangsa yang harus ditumpas oleh bangsa Israel. Dan merupakan musuh juga bagi kehidupan kita semua. Yaitu minggu lalu sudah kita belajar mengenai musuh yang pertama, yaitu bangsa Het. Arti kata Het adalah teror. Di mana iblis berusaha mengintimidasi kita, berusaha meneror kita, memberikan kita ketakutan, dan membuat kita lemah lewat teror-teror yang diberikan. Agar kita lupa bahwa sesungguhnya kita ini adalah umat pemenang. Kita ini adalah the winner-nya, pemenangnya, dan iblis adalah loser-nya, pecundangnya. Tapi minggu lalu sudah kita belajar bagaimana kita harus melawan itu semua teror-teror si iblis dengan iman yang teguh, yaitu iman yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu setiap teror itu datang, maka kita harus melawannya dengan iman yang teguh, dan kita katakan ada tertulis, yaitu firman Tuhan yang ada dalam seluruh kehidupan kita, pikiran kita, dan hati kita, semuanya diliputi oleh firman Tuhan, sehingga teror dalam bentuk apapun tidak bisa menguasai kehidupan kita. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas musuh yang kedua yang harus ditumpas habis, yaitu bangsa Girgasi. Arti kata Girgasi adalah keduniawian. Artinya sebuah sikap hidup yang orientasinya hanya memikirkan hal-hal duniawi. Dan firman Tuhan dengan sangat jelas akan membuktikan bahwa orang yang orientasi kehidupannya hanya pada hal-hal duniawi saja, maka kehidupannya akan menjadi sebuah kehidupan yang sia-sia. Walaupun secara de facto, artinya secara faktanya, orang tersebut sudah tinggal dalam penggenapan janji Tuhan. Tapi kalau dalam sikap hidupnya, orientasinya pada hal-hal duniawi, maka kehidupannya akan menjadi sebuah kehidupan yang sia-sia. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 16-21. Lukas 12 ayat 16-21 saya akan bacakan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku,
Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Puji Tuhan. Perumpamaan ini menceritakan bahwa ada seorang kaya. Seberapa besar kayanya? Menurut saya luar biasa. Karena dikatakan bahwa tidak ada lagi tempat untuk menaruh hasil panennya, hasil kekayaannya. Sampai dia harus merombak lumbung-lumbungnya, memperbesar semuanya untuk menyimpan hasil panennya. Sebuah kehidupan yang kalau diukur dari sudut pandang secara materi, secara jasmani adalah sebuah kehidupan yang sangat diberkati. Artinya, orang ini sebetulnya sudah hidup dalam penggenapan janji Tuhan secara lahiriahnya. Tapi seperti yang tadi di awal kita katakan, bahwa kalau mempunyai sikap hidup yang orientasinya hanya pada hal-hal duniawi, maka akan berakhir dengan kehidupan yang sia-sia. Jadi orang kaya ini berpikir, bagaimana caranya menyimpan harta saya ini semua? Seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun lamanya atau tidak akan pernah mati. Maka dia mulai merombak lumbung-lumbungnya, dia mulai memperbesar semuanya. Lalu dia mengisi semuanya dengan kekayaan-kekayaan. Dia bekerja mungkin lebih keras, berjuang lebih keras untuk dapat mengisi-ngisi semuanya yang telah dia bangun lumbung-lumbungnya itu. Tapi ketika semuanya sudah terisi, hartanya sudah sedemikian banyak, sampai dia berpikir, sekarang aku bisa pensiun nih. Aku bisa menyudahi pekerjaanku dan aku bisa makan, minum, bersenang-senang, mungkin keliling dunia menikmati hidup ini. Tapi apa kata firman Tuhan? Malam ini juga engkau kembali kepadaku. Artinya dia meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Lalu untuk siapa harta yang sedemikian berlimpah itu? Dan apa yang dia dapat dengan kerja kerasnya selama ini? Semua menjadi sia-sia. Karena sekali lagi orientasi hidupnya pada hal-hal duniawi saja. Oleh karena itu, kenapa ada perintah Tuhan kepada bangsa Israel, walaupun secara de facto mereka sudah masuk dalam tanah perjanjian, mereka sudah tinggal dalam tanah perjanjian, tapi ada satu perintah Tuhan, yaitu harus menumpas habis bangsa Girgasi, yang artinya keduniawian. Karena kalau tidak, walaupun mereka tinggal di tanah perjanjian, tapi ketika mereka diliputi, dikuasai oleh kekuatan duniawi, karena pikiran mereka orientasinya hanya pada hal-hal duniawi saja, maka bangsa Israel akan berakhir dengan kehidupan yang sia-sia. Oleh karena itu Tuhan begitu kasih, begitu sayang, dia memerintahkan hancurkan, musnahkan semua bangsa Girgasi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Walaupun kita ini milik Kristus, kita keturunan Abraham dan kita sudah tinggal dalam penggenapan janji Tuhan, tapi ada perintah Tuhan bagi kita semua, yaitu kita harus menumpas habis, kita harus mengalahkan keduniawian, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang bernilai, bukan kehidupan yang sia-sia. Kata duniawi dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata sarkisos, yang artinya daging, kedagingan. Jadi orang yang duniawi adalah orang yang memikirkan kedagingan, yang orientasinya hanya pada perbuatan-perbuatan daging. Apa itu perbuatan daging? Dalam Galatia 5 ayat 17, ayat 19 sampai 21. Saudara nanti bisa baca, disebutkan dengan lengkap apa saja perbuatan daging itu. Dan itu semua diringkas menjadi 3 bagian yang ditulis dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan 1 Yohanes 2 ayat ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada dalam dunia, yaitu ada 3, keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada 3 hal yang harus kita kalahkan, yang harus kita musnahkan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup.
Tapi mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin Pak, kita masih tinggal di dunia, bagaimana kita bisa menghindari hal itu semua, bahkan mungkin mengalahkannya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita siang hari ini, ada dua hal yang harus kita lakukan agar kehidupan kita bisa mengalahkan kedagingan, bisa mengalahkan perbuatan daging, bisa mengalahkan keduniawian. Yaitu yang pertama, kita buka dalam Kolose 3 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saya ulangi sekali lagi dan garis bawahi kata matikanlah dalam dirimu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita perhatikan di sini ada kata-kata matikanlah dalam dirimu. Kalau ditanya keinginan manusia, tentunya inginnya hal duniawi tetap ada, juga hal-hal yang rohani juga tetap ada. Itulah idealnya bagi manusia. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mematikan keduniawian. Karena apa? Karena tidak mungkin dua-duanya hidup berdampingan. Harus salah satu yang mati, baru bisa hidup. Baru salah satunya bisa hidup. Seekor singa untuk terus bertahan hidup, dia butuh mangsa untuk dimakannya. Misalnya mangsanya adalah domba. Artinya ketika dia berhasil mematikan domba dan memakannya, dia akan hidup. Tapi kalau seandainya tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, tidak ada domba di situ, maka singa itu yang akan mati. Seperti Raja Wali yang sedang terbang, lalu dia melihat ada anak ayam, maka dia menyambar anak ayam tersebut, lalu memangsanya dan membawanya ke tempat yang tinggi. Anak ayam itu mati, tapi Raja Wali itu hidup. Kalau tidak ada anak ayam, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, Raja Wali itu akan mati. Demikianlah hal duniawi dengan hal yang rohani. Idealnya manusia ingin dua-duanya hidup, tapi tidak bisa. Karena dalam Galatia 5 ayat 17 mengatakan bahwa itu adalah hal yang sangat bertentangan. Hal yang bertentangan yang tidak mungkin bisa hidup kedua-duanya. Harus salah satunya mati. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai milik Kristus, yang pasti hal yang rohani yaitu kehendak Kristus yang harus hidup dalam kehidupan kita. Oleh karena itu matikanlah keduniawianmu. Tapi bagaimana mematikan keduniawian itu? Di satu sisi kita hidup dalam dunia ini. Saudara tahu ikan laut? Ikan laut tinggal di air laut yang asin. Tapi kalau saudara perhatikan, ikan laut dagingnya tidak asin. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata ada satu sel yang namanya ionsit atau ionosit dalam bahasa Indonesianya, yang itu adanya di insang daripada ikan, yang berfungsi untuk menyaring setiap air laut yang masuk, lalu memisahkan kadar air dan kadar garamnya, lalu memompa kadar garam itu keluar dari tubuh ikan. Itulah fungsinya. Dan cara kerja daripada ionosit ini banyak ditiru oleh filter-filter, para pembuat filter di dunia ini, untuk mengubah air laut menjadi air yang bisa diminum pada akhirnya. Demikianlah juga harusnya dalam kehidupan kita. Memang kita tinggal dalam dunia yang cemar, dunia yang kotor, dunia yang penuh dosa, dunia yang di dalamnya penuh dengan kebobrokan. Dan itu tidak bisa kita hindari. Mau kita tinggal dimanapun akan ketemu hal seperti itu, karena masih di dunia. Mau kita tinggal dalam hutan sekalipun, mau kita tinggal misalnya mengasingkan diri sekalipun, kita tetap akan bermain dengan pikiran kita. Kita tidak bisa lepas dari hal-hal duniawi. Oleh karena itu harus ada ionosit dalam kehidupan kita, seperti ikan tadi, sehingga berfungsi untuk membentengi kehidupan kita. Semuanya akan masuk dan tersaring, dan akan membuat satu benteng dalam kehidupan kita yang akan memompa keluar kembali pengaruh-pengaruh buruk itu.
pengaruh-pengaruh duniawi itu, hal-hal keduniawian itu, semuanya akan dikeluarkan melalui dalam kehidupan kita. Harus ada ionosit dalam kehidupan kita. Apa ionosit dalam kehidupan kita? Ionosit atau benteng dalam kehidupan kita yang berfungsi untuk menyaring hal-hal duniawi dan mengeluarkannya dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa jadi akhirnya, ini tulisan Paulus, dia menyimpulkan dalam Filipi pasal yang terakhir, itu pasal yang keempat, ditulis bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bagaimana hal-hal yang demikian harus masuk dalam pikiran kita dan tinggal dalam pikiran kita. Dari mana sumbernya? Dari firman Tuhan. Sehingga itu menjadi sebuah benteng yang kuat, sebuah filter yang sangat kuat dalam kehidupan kita, sehingga tidak dapat masuk dalam pikiran kita, tapi dipompanya kembali keluar oleh kekuatan firman Tuhan, yaitu hal-hal yang jahat, yang duniawi itu. Lalu selanjutnya, hal yang kedua, bagaimana kita bisa punya kehidupan yang bebas dari keduniawian, yaitu dalam Galatia 5 ayat 17 dan 18, saya akan bacakan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, nah ini jalan keluarnya, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Puji Tuhan. Hal kedua, bagaimana kita punya sebuah kehidupan yang kita bisa mengalahkan keduniawian adalah ketika kita memberi diri. Garis bawahi kata memberi diri untuk dipimpin oleh roh. Rohnya huruf besar, artinya dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan nggak pernah memaksa kita. Dia bukan Tuhan yang diktator. Dia bahkan atas anugerahnya memberikan kita free will, kehendak bebas. Kita bukan robot, kita bukan anak catur yang dimainkan, tapi kita punya kehendak bebas. Dan Tuhan memberikan itu bagi kita, sehingga Dia memberikan suatu pilihan bagi kita, yaitu apakah kamu mau memberi dirimu dipimpin oleh roh, atau kamu mau berjalan dalam kehendakmu sendiri. Pilihan ada di tangan kita. Ketika kita berbicara tentang memberi sebuah pemberian, maka ada sesuatu yang harus diberikan. Dalam hal ini, dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, yaitu kita harus memberi dirimu, diri kita harus diberikan. Diri kita yang mana yang harus diberikan? Agar kita bisa dipimpin oleh roh. Yaitu dalam Efesus 4 ayat ke-22 dikatakan bahwa, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Yang harus ditanggalkan adalah manusia lama kita. Sehingga ketika manusia lama kita ditanggalkan, kita memakai manusia yang baru, yaitu ciptaan yang baru, yang akan mudah dipimpin oleh roh, karena dikuasai kehendaknya oleh kehendak roh. Sehingga kita bisa melawan keduniawian itu dan mengalahkannya. Ada sebuah cerita tentang bagaimana trik menangkap seekor monyet, yaitu bagaimana kita harus menyiapkan sebuah kendi dan kita isi kacang, lalu kita taruh, dan kendi itu diikat dengan rantai yang panjang, dan kita letakkan kendi itu di tempat biasa monyet datang. Dan ketika monyet itu datang lalu melihat ada kacang dalam kendi itu, mereka mencium aroma kacang itu, lalu mereka mulai memasukkan tangannya ke kendi itu, maka di saat itulah kita bisa menarik rantai itu dan monyet itu tidak akan terlepas. Dengan mudah kita bisa menangkapnya. Mengapa demikian? Harusnya monyet itu melepaskan tangannya saja supaya dia tidak bisa ditangkap. Tapi itulah namanya monyet. Kacangnya dia mau, tapi dia juga pengen terlepas. Yang pada akhirnya menjadi sia-sia usahanya melepaskan dirinya karena kacangnya tidak mau dilepas. Sehingga kehidupannya menjadi ditangkap dan sia-sia. Demikianlah gambaran daripada orang yang tidak mau memberi dirinya
untuk dipimpin oleh Roh. Di satu sisi dia ingin masih menikmati dosa tersebut, dia terikat oleh dosa, tapi dia pun di satu sisi ingin dipimpin oleh Roh. Jelas tidak mungkin. Yang pada akhirnya kehidupannya akan menjadi sebuah kehidupan yang sia-sia. Jadi mari kita simpulkan firman Tuhan pada siang hari ini. Bahwa di zaman yang sulit ini, di tengah wabah yang masih terjadi memang, dan di tengah berbagai himpitan-himpitan kesulitan ekonomi yang mungkin masih kita hadapi, yang akan membuat mungkin kehidupan kita banyak memikirkan bagaimana nih pekerjaan saya, bagaimana usaha saya, bagaimana saya bayar cicilan saya, bagaimana saya bisa membayar hutang saya, bagaimana saya bisa menyekolahkan anak saya, sehingga mau tidak mau kita tersita pikiran kita oleh banyak hal-hal tentang dunia ini. Tapi kita tahu kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Jika kita terus terseret dan terikat oleh hal-hal duniawi tersebut, maka akan membuat sebuah kehidupan yang sia-sia pada akhirnya. Walaupun secara faktanya sebetulnya kita sudah menjadi milik Kristus, kita adalah keturunan Abraham, tapi karena keduniawan itu masih mengikat kita, sehingga kita tidak bisa lepas dan kita akan menjalani kehidupan yang sia-sia. Oleh karena itu firman Tuhan siang hari ini mengajarkan dua hal dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan Girgasi yang merupakan lambang keduniawian tersebut. Yaitu yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengalahkan keduniawian, yaitu dengan cara mematikannya keduniawian itu. Di mana kita butuh sel yang nama ionosit. Ingat tentang ikan tadi. Dan itu harus ada dalam kehidupan kita. Ionosit dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah benteng yang paling kuat dalam kehidupan kita. Dia akan menyaring semuanya. Dia akan memompa keluar kembali pengaruh-pengaruh yang buruk dalam kehidupan kita ini semua. Dan hal yang kedua adalah kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan, sehingga ketika kita memberi diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang baru. Kita menanggalkan manusia yang lama, kita berikan manusia yang lama, kita matikan manusia yang lama, dan kita menjadi manusia yang baru. Dan manusia yang baru itu akan dipenuhi dengan Roh Kudus dan akan dipimpin dalam terang firman Tuhan yang akan membawa kehidupan ini menjadi sebuah kehidupan yang tidak sia-sia, tapi sebuah kehidupan yang penuh nilai di hadapan Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, sejenak kita renungkan firman Tuhan siang hari ini. Firman Tuhan mengajarkan bahwa ada perintah Tuhan, bagaimana kita bisa hidup, tinggal, dan diberkati dalam tanah perjanjian, yaitu hidup dalam penggenapan janji Tuhan. Di saat yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita bisa mengalahkan teror. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita bisa mematikan keduniawian, untuk bisa mengalahkan keduniawian, sehingga kita bisa mempunyai kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang diberkati dan tidak menjadi sia-sia, tapi sebuah kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Mari kita satukan hati di dalam doa kita. Terima kasih ya Tuhan atas berkat lewat ibadah online ini ya Tuhan. Sungguh kami merasakan Tuhan pimpinanmu, tuntunanmu, kehadiranmu, lawatanmu dan jamahanmu ya Tuhan. Saat ini Kau memberkati kami ya Tuhan lewat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk mematikan keduniawian kami ya Tuhan. Untuk kami boleh punya orientasi hidup yang tidak memikirkan hal duniawi ya Tuhan, tapi kami boleh semakin hari ya Tuhan, kami boleh hidup berkenan kepadamu, menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa terus Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan, biar dalam masa tua mereka tetap bersuka cita dan dipenuhi dengan rahmat-Mu, yaitu kekuatan kesehatan yang daripadamu Tuhan. Dan Kau terus berikan mereka hikmat yang daripadamu Tuhan, pewahyuan yang daripadamu, sehingga dapat menjadi teladan bagi kami, dapat memimpin kami terus Tuhan dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Juga berdoa semua bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, yang sedang mungkin ada dalam kesulitan ya Tuhan, baik itu dalam ekonomi, dalam pekerjaan, mungkin sedang dia membutuhkan pekerjaan, hendak membuka usaha ya Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Engkau menyertai dan memberkati mereka Tuhan, membuka jalan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya, kami semua umat-umat-Mu, umat pemenang akan hidup dalam penggenapan janji Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan, kami juga mau menerima berkat yang daripadamu. Mari semua jemaat Tuhan saya undang untuk mengangkat tangan dan katakan amin untuk setiap berkat yang Kau terima. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, dan biarlah damai sejahtera dan juga sukacita selalu ada dalam kehidupanmu. Karena itu, hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuannya dalam Roh Kudus yang akan menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Semua yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.